Ada nggak kelihatan dari badan, bulu, kalau dia misalnya sudah fit untuk breeding? Kita kasih istirahat. Nggak, dia istirahat. Jadi anaknya 6 bulan tapi belum dikawinin lagi. Mestinya kalau secara hitungan 6 bulan itu dia udah bisa Tapi hamil dia lagi. kalau 4 bulan, biasanya anak 4 bulan udah main. Udah Udah lagi. ini, Ya. Bob, kalau dia nggak cukup nutrisinya bakal kasih ke anaknya. Lu pikir anakan itu walaupun papa mamanya champion, anakan itu akan healthy as Nah iya. Betina itu mesti good condition, Iya. perfect condition untuk menghasilkan anakan yang bagus. Ya, termasuk Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oh itu Jack, Belum itu berisik. Jazz, Udah Lovers Indonesia, balik di Bobisan Channel Jazz, untuk seksi sama dunia Princess. anjing kita. Masih di tempatnya Kosansan, lihat pialanya tuh. Ini pialanya bejibun, ya. Ini piala Best in Show nih, 2019. Best in Show itu yang terbaik, wih banyak banget pialanya tuh. banyak. Ini kita di Korea juga best in show. Ini roasted banyak begini, sampai penuh gini loh. Ini kita sekali menang di Korea juga segini banyak. Itu Korea. Korea. Hah? Ini apa ini begini? Ini Korea juga best in show. Ini nyetak itu sendiri? Itu bukan cetak sendiri, gua kagak simpen dah. Itu Buset. dari juara. Dia juara kelas dapat satu, Iya. sampai segepok gitu. Segepok. Buset. Nah, ini yang paling susah nih Apa mestinya itu? Best in Show juga? di Thailand. Thailand tuh untuk Thai Ini. breed ini paling berat nih dapat nih. Toy breed. Thai breed masuk best in show tuh susah banget ya. Kompetisinya gila ya. Kita mesti ngelawan Shih Tzu. Ayo sisirin. Nih kok. Sisir Oh, semua. lu kan breeding banyak nih, ya. Puppy mill gak? Nah, Gini. Kalau aku dibilang puppy mills, aku memang breeding mungkin kita 1 tahun kita breeding dari 8 indukan ya, Bob. 8 indukan. 8 indukan. Hah? Tapi lu mesti hitung dong. Induk gua totalnya ada 30. Kita bukan bilang pejantan ya. Kita bicara betina kita ada 30. Betina ada 30. Belum termasuk betina kita yang di luar maksudnya yang kita sharing sama orang. Oke. Contoh ada beberapa temen. Kosansan aku mau piara Bichon. Kosansan aku mau piara Bichon. Aku mau betina. Tapi nanti selama kalau kita breeding, kita bagi 2 nih Kosansan. Oh, koon. Iya. Itu belum koon. Ya. Sama ada mungkin 5-6 ekor. Nah itu di makanya, luaran. itu sudah termasuk kategori puppy mill atau bukan? Nah, itu tergantung penilaian orang, Bob. Tapi di saya yang kita berani garansi bahwa kita kagak breeding anjing baru loops, baru beranak, terus loops dikawin lagi. Oke. Gua mau tanya, indukan lu umur berapa baru breeding? Indukan kita 18 bulan up baru breeding. Lu ke berapa? Itu tergantung loop keberapa. Biasanya ada yang Kedua. ketiga, Ada yang ketiga. ada yang kedua ya. Kadang waktu ada yang Jadi kedua. anjing itu dikawinkan, anjing betina dikawinkan pada saat dia birahi menstruasi. Kita ngomongin loop, ya. Nah jadi pada saat itu biasa 6 sampai 8 bulan sekali ya kok ya. 6 bulan biasanya ya, 6 bulan sekali. Nah, untuk jadi anjing yang normal lu ya. 18 bulan up baru boleh kawin. Ya. Kenapa mesti 18 bulan? Kenapa nggak umur 12 bulan gitu? Gini, itu sama aja sama orang. Kenapa kita disarankan punya anak pada umur 25 ke atas? Karena pada waktu di umur segitu, itu induknya benar-benar Dewasa in the secara good fisik. condition, in the good health, ya, dewasa secara fisik, Secara dan seksual. dia juga nutrisi yang bakal dikasih ke anaknya itu pasti lebih baik daripada betina-betina muda yang masih Itu ada pengaruh. pertumbuhan. Pengaruh. Betina muda Pengaruh. dan betina yang sudah mature itu pengaruh. Sekali. Karena betina dia akan grow walaupun dia sudah loops, bukannya dia nggak tambah besar atau nggak tambah
badannya nggak tambah jadi, itu mereka grow terus sampai di umur 15-16 bulan. Oh, jadi tunggu pertumbuhan fisiknya selesai. Iya, baru kita kawinkan. Kalau belum selesai, dia hamil, dia mesti kasih nutrisi ke bayi, dia mesti makan nutrisi juga. Yang ada yang kalah ya kok? Iya dong. Ya, antara janinnya yang kalah, bayinya, atau emaknya. Induknya jadi rusak. Induknya yang rusak. Iya. Itu kalau misalnya sudah begitu, udah rusak terus tuh produksinya tuh. Ibaratnya kayak pabrik udah environment-nya udah nggak bagus, nggak bisa hasilin produk bagus. Kita mencoba untuk bikin yang baik nih. Kita mencoba untuk bikin yang baik. Walaupun nggak 100%, Bob. Itu akan 100%, maksudnya saya punya ini benar. Tapi kita jaga aja supaya kita ikutin breeder Eropa lah. Karena di Eropa mereka lebih concern untuk kesehatan papis. Bukan di Amerika ya. Bukan Amerika, Eropa. Atau bukan di Asia, yang negara Asia sih. Lu jangan ngomong lah. Contoh, paling banyak puppy mills di mana? Bukan Indonesia aja puppy mills sebanyak. Thailand banyak. Thailand, Korea, Philippines, China. Itu gudangnya puppy mills. Gudang puppy mills. Nah, Nah, setelah beranak, kalau Sansan, betina itu akan dikawinkan kapan lagi? Kan ada yang setiap loop kawin, itu kan puppy mills. Nah, itu saya nggak sarankan. Kenapa? Alasannya kenapa? Gini, Bob. Untuk saya breeding Bichon. Bichon anaknya kadang waktu memang satu bisa. Oh, bisa satu. Dari 1 sampai ke 9. Bisa 9 ekor? Pernah, saya ada betina yang tadi 8 ekor. Iya. Ya, tapi saya pernah kejadian 9 ekor. Anjing sekecil begini, beranak 9 ekor, Bob. Kasihan nggak? Coba berat dia berapa? Begitu anak dia umur sebulan, anaknya di total ditimbang semua, itu lebih berat dari mamanya. Dari dia di kandungan udah mesti kasih nutrisi 8-9 ekor. Terus gimana? Dia keluar dia mesti nyusuin. Iya. Sampai betina kita kalau yang beranak banyak tuh seminggu sekali saya bawa ke dokter. Diapain? Suntik kalsium, suntik vitamin apa supaya semua kejaga. Nah itu pengaruh ya kok? Lahir 1, lahir 9 pengaruh? Pengaruh. Bakal saya kalau misalnya lahir 1, next breeding, dan kita lihat memang hasilnya bagus ya, hasilnya bagus, why not breeding lagi? Jadi kalau Sansan buat loop berikutnya hajar lagi? Kalau hasilnya bagus nih, Bang. Kalau anakannya bagus, ya. Tapi biasanya itu pun kita udah tunggu next breeding. Jadi next setelah kita tunggu istirahat dulu loops pertama, habis itu baru kawin lagi. Jadi loncatin loopsnya, baru kawin lagi. Ada juga. Nah, kriteria indukan nilainya gimana kok? Ada nggak kelihatan dari badan, bulu, kalau dia misalnya sudah fit untuk breeding? Sudah siap kita untuk lihat breeding. Ya, ini betina baru melahirkan. Ini baru melahirkan? Ya. Kalau betina yang kuat dan betina yang bagus baru melahirkan, dia lihat top line nggak bakal turun. Ya. Nah, kenapa top line nggak bakal turun? Karena biasa ini dibebankan oleh kehamilan ya, dia akan turun, dia akan mendorong, menekan tulang punggung ini, ya kok ya. Lihat angulasi belakangnya, lihat dari sini kok. Bulu segala macam. Nah ini angulasi. Kalau betina champion, ya kelasnya begini, bulu segala macam. Tapi dengan syarat nih perawatan, Bob. Kembali lagi kita perawatan. Gimana kita rawat dia? Jadi contohnya, ini kan melahirkan biasa darah semua dong, Bob. Iya. Anjing gua mah bersih. Iya, makanya lahirnya lewat mana, Bob? Tetap lahirnya lewat sini. Kirain dilepeh. Lihat dong, tetap dia bersih, tetap dia bisa stand. Ini baru sempurna. Umur berapa? Masih ada. Ini susunya masih ada ini tuh. Ini anakan 1,5 bulan. Iya. Lihat, badan udah balik normal, bulu udah balik normal. Dipegang juga top line-nya mulus, lehernya mulus. Nah, kalau betina begini, kita nggak istirahatin. Padahal ini udah breedingan ke ini
dia umurnya udah 4 tahun ya. 4 Berarti tahun. dia udah breeding ke 2 kali. Kalau badannya begini bagus. Contoh, ya you breeding, pasti anaknya keluar bagus. Karena udah in a good condition ya. Betinanya in a good condition, structure beres, apa beres, jijik. Ya, structure beres, Roxy. Bukan Roxy, siapa? BB ya? BB. Jadi kondisinya teteknya aja masih nyusuin anak karena 1,5 bulan. Gitu. Iya, tapi Ya. benar-benar Biasa kan dibotakin orangnya. Ini enggak. kalau dibotakin harsh. Gini, kita takut juga Bichon, kenapa kita nggak botakin? Kita takut dia bulunya jadi kasar. Dan saya biasanya Bob, kalau dia beranak 4 kali, saya udah replace. Kita kasih 4 good kali? home. 4 kali. Oh, jadi indukan hanya beranak maksimal 4 kali di sini. 4 kali. Nah ini saya udah ganti indukan lagi nih Bob. Hah? Ini anakannya mungkin umur si bubu. Anaknya 6 bulan. 6 bulan. Jadi dia udah loops, tapi kita nggak kawinin lagi, Oh. Bob. Coba lihat, anakan di 6 bulan. Stand. Ini induknya. Ini induknya. Anakannya sudah 6 bulan ya. Ini anakannya yang tadi ada di video. Roxy. Oh bebe. Stand. Bebe. Stand. Nah, pertimbangan Coach Hansen untuk nggak di breeding lagi kenapa? Padahal kan kalau dilihat kasat mata nih pasti juga kan kelihatannya sehat, aktif. Kita kasih istirahat. Nggak, dia istirahat. Jadi anaknya 6 bulan tapi belum dikawinin lagi. Mestinya kalau secara hitungan 6 bulan itu dia udah bisa Tapi hamil dia lagi. kalau 4 bulan, biasanya anak 4 bulan udah main. Udah Udah loop lagi ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Ya, anakan ini 4 kita bulan nggak- udah loop nggak lagi. kita nggak kasih kawin lagi karena kita maunya dia lebih healthy lagi Oh, pada waktu. jadi abis pas saat hamil beranak itu dia punya nutrisi itu badan dia rusak. Iya, tapi Bob, lu boleh pegang. Jantan siapa aja di Indonesia kalau ada yang bisa menang sama bulunya ini, walaupun dia baru melahirkan anak baru 6 bulan. Coba pegang. Iya, tebel loh. Nggak ada kelihatan kayak Kalau ada pori-porinya jago. Kecuali jantan kita ya bisa menang dari ini. Tapi kalau jantan yang di luar Bichon Indonesia, gua nggak yakin bisa begini Nah, bulu. jadi si Kosasan ini istilah pabrik itu habis produksi, pabrik itu dibenerin dulu. Kayak dirapin dulu kayak baru lagi supaya bisa menghasilkan produk yang bagus lagi. Nah, ini Gini, Bob, kalau dia nggak cukup nutrisinya bakal kasih ke anaknya. Lu pikir anakan itu walaupun papa mamanya champion, anakan itu akan healthy as Nah, iya. Satu hal, anjing Bichon gua, lu pegang kan tadi, lu tanya kenapa ini anakan berat-berat kayak pegang iya. kayak pegang anakan Fresh Bulldog. Frenchie. Lu pegang dulu mamanya. Iya. Lu pegang dulu mamanya. Mamanya tebel bener. Beratnya. Jadi kalau Coach Hansen tuh iya. ibaratnya breeding by quality not quantity. Aduh, gila. Aduh berat banget. Iya. Jadi gini, Dia 6 banyak kilo problem lebih. kok. Emak bapak champion, bloodline champion. Anaknya kok sayur banget gitu loh. Ya karena dia nggak piara mamanya yang benar. Bahkan ada Bichon lahir seperti anaknya poodle. Karena dia nggak piara mama papa yang benar dan dia punya bloodline juga pasti belarakan. Pertama bloodline penting. Lalu perawatan Genetik. induk, genetik ya bloodline. Itu penting banget ya. Kedua, Nutrisi. itu you kagak bakal lari ya. Kedua, nutrisi yang lu kasih ke anjing lu, Ke induknya. ke induknya. Heeh. Gimana kita piara kebersihan induknya? Iya kan? Gimana kita piara kebersihan induknya? Tolong Fani disisir. Ini mau nanti bakal grooming. Ya, jadi indukan itu pabrikan itu benar-benar betina itu mesti good condition, Iya. perfect condition untuk menghasilkan anakan yang bagus. Ya, termasuk jantan. Termasuk pejantannya. Contoh, kita punya pejantan. Coba lihat Ini bulunya. lebih parah lagi bulunya. Nah. Gila. Ini pendek sekali bulunya. Ini kalau cari kutu gimana kok? Nah, anjing kita jaga kagak ada kutu. Nggak ada ya. Jadi kita ini Kalau jaga kutu sekali. pusing nyarinya. Iya, kutunya gampang kutunya mampus kan? Mampus kayaknya nggak ketemu Cek. jalan. Iya, nggak ketemu jalan. Pakai pakai waste nggak ketemu. Padahal ini lokal.
Ini lokal ya? Lariin pakai tali. Cakep banget nih. Pejantan penting kok. Oh, pejantan betina penting, pejantan penting. Hah? Tapi 60% biasanya dari betina. Maka dari itu orang kagak gampang dapat betina dari sini. Oke. Karena genetik yang paling kuat tuh betina. Betina itu bahan dasarnya, iya. Bisa 70% ya. Ya. Nah, lalu lu breeding indukan yang berprestasi apa nggak berprestasi juga lu breeding kok? Gua pasti piara yang terbaik. Dan gua tuh nggak sayang untuk beli anjing mahal. Gitu aja. Tapi di mana saat ini sekarang gua punya import kalah sama lokal-lokal. Lu import malah kalah sama lokal lu Kalah punya. sama lokal kita. Sore itu di lomba anjing Kosansan ngebabat importnya dia, Oh, jadi kalah sendiri. kalah sendiri. Jadi gua tuh main, kita udah turunin lokal. Contoh lah, gini. Jazz kita pensiunin. Gua turunin ini. Ini kan lokal. Nyabat Besinsio 2 kali. Ini Besinsio. Besinsio. Ini sekarang lagi ada sio aja, bulunya lagi pendekin nih. Kalau kagak dia lebih gila lagi. Lebih glamor lagi. Nah, kok buat anjing ini ya melenceng dikit ya dari dari breeding ya. Anjing bison ini perlu nggak dibotakin supaya nggak overheat? Nggak, saya nggak pernah. Nggak pernah. Nah, lalu makin tua makin padat nggak bulunya? Kayak cowok-cowok Makin gitu. tua pastinya makin padat, Makin penuh. makin penuh. Ya, pastinya makin penuh. Ya, dan kita punya semua, lihat ya, posturnya, dada segala macam. Ini anjing dilariin terbang mana tali por, tariin lari. Ini Besinsio. Besinsio itu jadi dari pameran Dan misalnya. ini Besinsio bukan cuma di Indonesia ya. Ini di China menang bolak-balik Besinsio, Jadi di China pun satu Besinsio. pameran itu misalnya ikut 500 ekor dari 10 grup jadi dari puluhan terah. Ini yang nomor satunya, ya. Best of the best-nya. Best of Ini the best dari Besinsio satu di China, pameran. dia Besinsio China. di Filipina, dia di Thailand Besinsio, yang tadi pialanya itu dari dia. Malah bapaknya dia di Thailand nggak pernah makan Besinsio. Oh, oke. Ini mau dilari ini. Lariin ke BSD atau ke Kelapa Gading? Ke Alam Sutra. Ini jantan. Alam Sutra kan? Cakep ini. Cakep. Anjing Besinsio, Ya makanya cakep banget. ya kan? Yoi dong. Jangan. Oh, wih deh. Tolong Gigi mana? Backlight. Nah, ya. Kakinya lihat rapih begitu. Lurus kayak Ini breedingan lu kok. Lokal. Lokal, breedingan lu kan. Jadi dihasilkan dari indukan yang bagus, nutrisi bagus, bloodline bagus, perawatan bagus. Ya. Ya. Itu semua Sebabnya anjing Kosansan mahal. itu semua Terus berkesinambungan. Rumahnya di Kemang. orang mau nawar juga naisin. Bener. Kagak lah. Jadi contohnya ya, induk dia keluarin anak 2 kali, 8 ekor selesai semua champion. Champion semua 8 ekor. Gak gampang loh. 2 kali beranak Nah, doang itu ya. makanya ini kita dikasih buka kartu Ayo. ya. Tipsnya Masuk. si, Out Gizi. story-nya. ya, tipsnya si Kosansan breeding kenapa anakan bisa bagus-bagus, makanya dia bisa jual mahal. Ya dong. Kalau misalnya dia piaranya bagus, ya otomatis dia mesti jual mahal. Betul. Untuk Ya. nutupin. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Kos kita kan beda, Bob. Cuman ini Kosansan bukan cari duit di anjing. Iya. Lahirnya udah kaya. Kosnya kan beda. Anjing kita walaupun main di rumput dia kencingnya di underpad, walaupun kencing di sini keluar pakai underpad. Kosnya lah nggak ada lagi. Pakai babysitter. Iya, dan semua lihat diurus rapi. Ya, kamar breeding Contoh papi ya, pakai TV. ini betina. Ini betina kenapa? Coba lihat ya. Ayo lariin John.
Mundur. Gimana nggak hasil anjing gue lebih bagus? Ada goyang jago kakinya. Yang mau tahu orang tuh kenapa Kosansan jual anjing mahal di atas gocap gitu loh. Ya, karena kalau mungkin Bob, pertimbangannya gini, import lebih lebih bagus ya. kalau kita breeding nggak bagus begini, yang beli sama kita banyak juri-juri loh. Juri anjing beli Juri sama lo? anjing di luar negeri. Oke. Contoh ke Singapura. Lu kirim anjing ke Singapura, Bob, itu cost-nya aja untuk dia sampai bisa diterima di Singapura, karantina aja 2.000 US, 2.000? 30 juta, 3 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Buset. Ya. Belum ongkos kirim dari sini ke sana. Iya. Belum surat-surat segala macam. Dokumen ya. Dokumen segala macam. Iya kan? Jess, tolong dilariin. Ini jadi. Jadi kecil. Dipotong dulu, gua nggak sanggup tuh. Mic-nya nyala. Biru. Jadi tergantung. Contoh kita bisa kirim ke Argentina. Argentina. Iya. Memang ongkosnya murah. Wah, gini lah. Yang paling top, Jepang pernah kirim nggak? Itu mau dikirim satu yang aku bilang pesanan Ejima. Kena COVID, kagak bisa. Ke Jepang. Juri paling top di Jepang aja bilang. Itu ke Jepang itu mesti nunggu usia 9 bulan. 1 tahun. 1 tahun. Jadi dia udah bayar anakan, dia bayar boarding di Boarding. sini, bayar pengiriman, Iya. terus sampai Jepang karantina lagi ya? Iya. Kita nggak bisa kirim. Gila ya. Jadi Kalau kita bicara kenapa mahal San? Juri dari mana-mana juga bilang. Gini deh, fair. Banyak kan juri bilang begitu datang ke Indonesia, dia bilangnya apa? Dia nggak pernah berpikir bahwa di Indonesia ada Bichon dengan kualitas kayak begini. Kita menang dari baby kelas sampai Satu ke atas. sampai di kelas champion. Iya. Sampai dia besinsio gitu loh. Bob. Iya. Jadi kita bukan besinsio di kelas dewasa doang. Ini si Jaspi. Ini si Jess, udah berapa tahun nih Jess ini? Jess sekarang 4. 4 tahun. Masih muda ya. Lihat jalannya bagusan gue punya Jack gak? Ini nggak mau Jack pera lagi lagi. kok. Ini nggak mau pera, kasih gua aja. Ini kagak bisa kawinin sama orang aja kagak boleh. Gua sama breedernya gila lu. Breeder Sebenarnya kalau sinting. dibilang Kosansan punya mahal, mungkin kalau dibandingin beli import, sedangkan bagusan anjing Kosansan ya tetap murahan Kosansan kali ya. Enggak, itu gocap yang paling kualitas paling rendahnya Kosansan. Gini, Ya Bob. kan? Lu beli import. Nah, Lu bisa lihat gak hasilnya kayak apa? Ada gak orang luar negeri mau kasih lu anjing bagus? Secara cenglinya ya. Nah, kita cuma tanya aja. 95% lu dikasih sampah. Nah, Ya. pokoknya persentase lu dikasih sampah untuk first buyer itu 95%. Ya, 5% lu beruntung itu anjing jadi bagus. Itu Bob. ibadah banget dah. Gua import anjing Hah? Bichon, ini only Bichon aja nih ya. Hah? 19 ekor 19 ekor totalnya. yang kita import dari luar negeri. Yang bisa keterima? Yang disisa di rumah gue mungkin 6. Lainnya gue kasih orang, steril kasih orang. Oh, di steril dikasih orang. nggak Kenapa? puas. Apa yang dikasih ke orang kenapa? Nggak kepake ya? Gue nggak puas. Oh. Gue kan piara anjing show. Apalagi ketemu lokal sendiri lebih bagus. Gue beli Grand Champion dari US. Kan kejadian Iya benar. Grand Champion dari US. Kalau yang nama lokal. Lokal gue menang. Dan gue coba bukan cuma sekali. Hah? Lebih dari 5 kali. Grand Nggak champion. bisa tembus Grand Champion dari US. Nah, lu bicara kalau Grand Champion tuh harganya tuh 0,4 pakai US. 0,4 puluhan ribu dolar. Udah puluh ribu. Iya, 10.000 ya. Puluhan ribu dolar. Kan dolarnya nolnya 4, 10.000, 20.000, nolnya 4. Dan kita beli Grand Champion dengan 4 generasi pedigree champion line loh. Tetap kagak menang. Gila ya. Jadi itu sebabnya menjawab pertanyaan para netizen, kenapa sih Kosansan jualnya mahal? Ya itu, dari awal sampai habis ini. Karena kualitinya beda. Beda. Ya. Bulunya aja. Nah, Mike, lu kan groomer.
Lu pernah ketemu gak kalau bukan anakan gua bulunya begitu betul? Dia kalau nggak jadi karyawan saya, oh nggak mungkin dia datang ke sini. Dia karena dia karyawan saya. Nih coba Ya, lihat kamu tuh, mesti tahu ya. kebuka bulu, Ingat ya. kebuka Mesti tahu bulunya kamu aja ya. sampai kayak begitu. Iya. Bisa padat begitu ya. Oke, kita mau lanjut ke sesi berikutnya, sesi Sesi penutupan. grooming ya. Jadi, yang sudah nonton dari awal ya, kenapa ini menjawab semua kenapa anjingnya Kosansan mahal, karena macam-macam dari A sampai Z. Ini terakhir penutupan sesi grooming ya. Ini juga kenapa anjingnya mahal, sesi groomingnya juga. Oke, semoga vlog yang bermanfaat. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe. Goodbye. Yuk.